Yang saya ingin titik beratkan adalah sebagaimana hari ini kita merasakan nikmat, maka satu waktu kita akan diuji. Jadi ujian itu pasti akan datang. Ada nikmat, ada ujian. Nah, kalau ujian, solusi terbaiknya adalah sabar. Nggak ada yang lain. Jadi jangan menggerutu, jangan menyalahkan siapapun. Itu namanya sabar. Terima, oh Allah lagi uji saya. Sebagaimana dulu Allah kasih saya nikmat, sekarang Allah kasih ujian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semuanya yang dirahmati Allah. Tahukah kita bahwa setiap ujian yang Allah berikan selalu ada jalan keluarnya? Allah tidak mungkin membebani hambanya di luar batas kemampuannya. Maka kuncinya adalah sabar. Hari ini kita akan belajar bersama Ustadz Khalid Basalamah tentang bagaimana sabar menjadi sebab datangnya pertolongan Allah, hingga akhirnya kita bisa melihat solusi dan jalan keluar yang selama ini kita cari. Dalam kajian ini kita akan melihat bagaimana ujian adalah bagian dari kehidupan. Sabar bukan berarti pasrah tanpa usaha, hingga kisah orang-orang beriman yang sabarnya membuahkan keajaiban. Mari kita mulai pembahasan yang pertama. Hidup ini bukan hanya tentang nikmat. Kadang kita diberi kesenangan, kadang juga kita diuji dengan kesulitan. Dan sikap terbaik seorang muslim ketika diuji adalah bersabar. Mari kita simak bagaimana penjelasan Ustadz Khalid Basalamah mengenai makna sabar saat menghadapi ujian dari Allah. Kembali saya ingatkan sebagai pembukaan, kalau dalam kehidupan kita ini memang Allah menciptakan segala sesuatunya berpasang-pasangan. Jadi ada seperti hidup dan mati, misalnya lapar dan kenyang, muda dan tua, sehat dan sakit, ya, dan seterusnya. Sampai ada dunia, ada akhirat, nanti di akhirat sana ada surga dan neraka. Semua itu berpasang-pasangan. Kalau kita faham bahwasanya adalah sebuah sistem yang sudah Allah buat, maka di saat kita sehat, kita tahu setiap saat kita bisa sakit. Sebagaimana misalnya kita pernah muda, maka satu waktu kita akan tua. Sebagaimana satu waktu kita pernah kenyang, kita juga akan lapar. Atau sebaliknya, kalaupun kita lapar, kita akan kenyang misalnya. Sebagaimana kita hidup, kita juga akan mati. Berakhir semuanya kehidupan ini. Dan seterusnya, sampai nanti kita menuju kepada kehidupan abadi di akhirat sana. Baru kekal. Kepemilikan abadi itu ada di akhirat sana. Jadi sekali Bapak Ibu nanti memiliki istana di surga, itu kepemilikan abadi. Kalau di dunia ini sebentar saja. Di dunia ini hanya sebentar. Jadi kalau kita punya sertifikat tanah, atau apapun yang berhubungan dengan masalah kepemilikan, seperti juga surat kepemilikan kendaraan misalnya, semua itu sementara. Kalaupun kita pakai sampai kita meninggal, maka di saat meninggal akan dibagi kepada ahli waris. Ahli waris juga mungkin tidak mungkin satu rumah rame-rame tinggal misalnya, atau satu kendaraan rame-rame, mereka akan jual dan akhirnya dibagi serta pindah tangan kepada orang lain. Jadi memang semua itu akan kita lalui. Ini poin penting. Yang saya ingin titik beratkan adalah sebagaimana hari ini kita merasakan nikmat, maka satu waktu kita akan diuji. Jadi ujian itu pasti akan datang. Poin kedua, kalau mau paling ideal dan insya Allah akan sangat mudah melalui apapun yang kita sedang lalui dalam kehidupan di muka bumi ini. Misalnya kalau ibu dan bapak sedang merasakan nikmat, seperti ada makanan yang cukup, badan yang sehat, pekerjaan dan segala macam hal, maka solusi terbaik dalam agama syukuri. Kita bersyukur. Alhamdulillah. Kita selalu ucapkan Alhamdulillah. Dapat makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, pasangan hidup, anak-anak, sahabat-sahabat. Semuanya itu kita syukuri. Alhamdulillah. Dan Ibnu Qayyim mengatakan rahimahullah, salah satu bentuk syukur selain mengucapkan Alhamdulillah, menggunakan apa yang sedang Allah berikan kepada kita di atas ketaatan. Kayak misalnya sehat dipakai untuk ketaatan, ya. Kepintaran juga dipakai untuk ketaatan, harta dipakai untuk ketaatan, semuanya untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang merupakan tujuan utama kita diciptakan. Nah, kalau sedang ada ujian, lawannya. Tadi saya sudah bilang di poin pertama, pasti akan berpasangan. Ada nikmat, ada ujian. Nah, kalau ujian, solusi terbaiknya adalah sabar. Nggak ada yang lain. Kalau Bapak Ibu cari cara yang lain, tidak akan ketemu. Karena memang yang mengajarkan kepada kita solusi ini dan yang menciptakan permasalahan itu adalah Allah Subhanahu wa taala.
Maka Allah sudah ajarkan kita panduannya, yaitu sabar. Dan sudah kita jelaskan di pertemuan kita yang terakhir, itu tentang definisi sabar. Seperti apa sebenarnya sabar itu? Supaya kita faham, dan ini solusi terbaik. Jadi kalau ibu misalnya dan bapak sekalian bangun tidur pagi hari, tiba-tiba kita sudah flu, demam, seperti ujian sedang ada. Solusi terbaik langsung fahami 5 huruf itu sabar. Ya, bagaimana sabar? Terima keputusan Allah itu. Itu sabar. Terima keputusan Allah. Oh, Allah lagi uji saya. Gitu. Jadi jangan menggerutu, jangan menyalahkan siapapun. Itu namanya sabar. Terima. Oh, Allah lagi uji saya. Sebagaimana dulu Allah kasih saya nikmat, sekarang Allah kasih ujian. Terima. Karena kalau ibu dan bapak protes apa yang sedang terjadi, kok saya bisa flu, kok saya bisa demam, kok begini dan begitu, seakan-akan kita tidak terima keputusan Allah. Gitu kan? Maka kita terima keputusan Allah subhanahu wa ta'ala itu dengan lapang dada dan meyakini dan menenangkan hati kita, ya, tentunya dengan memahami keutamaan sabar. Bentar lagi nanti kita akan lihat bagaimana Allah menggambarkan dalam banyak ayat Al-Quran tentang masalah sabar, agar kita terus mengejar keutamaannya. Subhanallah, kita sudah tahu bahwa sabar adalah sikap terbaik saat diuji. Namun, sabar bukan berarti kita diam tanpa usaha. Sabar yang benar adalah menerima takdir Allah sambil berikhtiar mencari jalan keluar dengan cara yang halal. Mari kita dengarkan lebih dalam tentang bagaimana cara bersabar yang benar dari Ustadz Khalid Basalama. Bukankah firman Allah subhanahu wa ta'ala yang berbunyi, ini salah satu contoh, nanti akan kita lebih dalam membahas ayat-ayat Al-Quran, innama yuwaffas sabiruna ajram bighairi hisab. Orang yang sabar itu, kata Allah, akan mendapatkan balasannya nanti tanpa ada hitungan lagi. Mungkin ibu dan bapak sabar dengan sakit 3 hari demam. Bisa saja Allah ganti dengan setahun sehat, 2 tahun sehat. Tidak ada balasan Allah itu. Ya, misalnya kita sabar dengan 1 kali lapar, berarti nanti dikasih 1 kali makan. Tidak seperti itu. Tapi balasannya tanpa ada lagi hisabnya. Itu kita selalu renung-renungi, oh ternyata keutamaan sabar itu banyaknya yang saya bisa dapatkan. Ya. Dalam buku ini juga akan dirincikan insya Allah. Ya, masalah keutamaan-keutamaan sabar itu apa saja yang kita dapatkan. Itu contohnya. Jadi kita renungi begitu. Kemudian ikhtiar, mencari jalan keluarnya. Jadi saya ulangi lagi, kalau sedang datang ujian, apa saja gangguan orang utang gak bayar, kita digibah, digunjing, difitnah, diganggu, ya. Teman-teman kita sekarang di Palestina lagi dijajah wilayahnya, apa saja, ya. Baik dari orang terdekat kita, kadang-kadang ada gangguan datang, ujian datang di pasangan hidup kita. Dari pasangan hidup, kadang-kadang dari ya, ipar, kadang-kadang dari mertua, kadang-kadang dari anak sendiri, ya. Ada orang yang dibuat stres dengan anaknya sendiri misalnya, ujian dari Allah SWT. Gimana caranya? Sabar. Terima dulu, Allah sedang menguji saya dengan ini, tapi ikuti dengan poin setelahnya. Ikhtiar mencari jalan keluar. Nah, ikhtiar ini berdoa, kemudian coba cari inti permasalahannya apa, lalu didiskusikan, bermusyawarah, konsultasi sama pakarnya. Nah, itu namanya sabar. Dan tidak masuk dalam sabar kalau Bapak Ibu pilih setengahnya saja. Kayak misalnya udah deh Allah uji saya sama penyakit, udah saya nggak usah berobat. Nah itu bukan sabar namanya. Karena ibu cuma mengambil setengahnya. Harusnya diterima dulu keputusan Allah, lalu ikhtiar cari jalan keluar. Itu sabar. Kita utangin orang, dia nggak bayar. Bukan berarti ya sudahlah dia nggak mau bayar, saya nggak usah nagih. Nggak nagih, nggak apa-apa. Tagih lagi, ingatkan lagi. Nggak ada masalah. Dia belum bayar, nggak apa-apa. Terima sebagai keputusan Allah. Berarti kita tagih lagi. Ya, seperti itulah. Berapa tahun pun dia tidak bayar, nggak ada masalah. Bagi kita itu adalah ujian dari Allah. Toh, kalau kita pertemukan total utang itu dengan rezeki yang Allah kasih dari oksigen yang kita bisa hirup, tiap hari kita makan, minum, umur masih dikasih, mungkin pasangan hidup ada, anak-anak ada, sebenarnya jauh lebih besar daripada ujian yang sedang datang. Dan sebagai seorang muslim kita dianjurkan untuk meyakini semua ujian akan ada akhirnya. Fa inna ma'al usri yusra. Di setiap kesulitan Allah berfirman dari 1400 tahun yang lalu akan ada kemudahan. Coba Bapak Ibu renungi deh dalam hidupnya selama ini apa yang pernah dilalui dari ujian. Dan lihat waktu pertama, ingat waktu pertama kita ditimpa, kita merasa seperti sudah tidak ada jalan keluarnya. Mentok di situ.
Tapi ternyata beberapa waktu kemudian selesai. Berapa banyak permasalahan kita dalam hidup sehari-hari dari hal yang kecil. Lapar, lalu hilang laparnya. Haus, lalu hilang hausnya. Ngantuk, capek, lalu kita hilang. Kita pernah sakit flu, demam, sakit gigi, terus hilang gitu kan. Gangguan orang terus kita ini. Terus keadaan ekonomi mungkin terpuruk, terus tiba-tiba jadi membaik. Berapa banyak permasalahan dalam hidup kita yang harusnya jadi pelajaran dan pengalaman hidup. Ternyata kita temukan jalan keluarnya. Kenapa pada saat datang ujian sekarang setelah punya pengalaman sekian kali, kita masih bergerutu, masih berkeluh kesah. Toh kita tahu ternyata ada yusrahnya. Setelah usr ada yusrah, setelah kesulitan ada kemudahan. Itu pasti. Dan Allah ulangi 2 kali. Inna ma'al usri yusra. Pasti di setiap kesulitan ada kemudahan. Tinggal siapa yang beruntung karena pada saat ujian sedang datang dia terima sebagai putusan Allah sehingga dia mudah melaluinya dan akhirnya maksimal meraih pahala. Karena ibu dan bapak sekarang kalau sedang diuji sama Allah, misalnya kita bangun tidur tadi tiba-tiba flu, kita mau ngoceh bagaimanapun tetap harus dilalui. Mau nggak mau, kan gitu. Jadi nggak ada manfaatnya kita gerutu itu, nggak ada manfaatnya, nggak memberikan apa-apa buat kita, gitu kan. Makanya Umar bin Khattab, saya ingatkan kembali, berkata statement yang menarik sekali. Beliau mengatakan orang diuji itu melalui, atau ada 2 jenis orang yang diuji. Yang pertama yang sukses, yang kedua gagal. Yang sukses ini adalah orang yang bisa menerima keputusan Allah itu. Maka dia akan dapat pahala, karena dia tahu ini Allah melihat dia, Allah mengetahui ujian tersebut. Maka dia dapat pahala. Yang kedua dia mudah melaluinya. Karena dia tahu ini ujian, dia lalui saja, dia nikmati prosesnya. Dan juga dia akan temukan jalan keluarnya. Ini yang sukses. Yang kedua gerutu, nggak bisa nerima. Kenapa ini, kenapa itu, semua orang disalahkan. Dia tidak kembali kepada akidah, keyakinan sebagai seorang muslim. Nah, Allah sudah datangkan ujian. Yang ada di depan kita ini cuma penyebab saja. Maka dia akan dapat dosa karena dia pungkiri takdirnya Allah. Dia sulit melaluinya. Karena dalam proses melaluinya semuanya ngeluhkan kenapa gitu. Kalau diuji setahun terus dia gerutu dan dia tidak akan menemukan jalan keluarnya. Alhamdulillah, kita paham sekarang bahwa sabar itu bukan hanya sikap hati, tapi juga tindakan nyata. Namun lebih dari itu, tahukah kita bahwa bersabar dalam menghadapi ujian ternyata hukumnya wajib bagi orang beriman? Inilah penjelasan Ustaz Khalid Basalamah mengenai kedudukan sabar di dalam Al-Quranul Karim. Sekarang kita masuk di halaman 13 tentang sabar dalam Al-Quran Al-Karim. Al-Quran adalah kitabullah, kitabnya Allah yang turun sebagai petunjuk bagi manusia. Hudan linnas. Ya. Dan juga bayinatin minal huda, penjelasan terhadap semua yang dibutuhkan untuk mendapatkan petunjuk atau menjadi petunjuk dalam kehidupan. Maka dijelaskan sabar dalam Al-Quran Karim. Berapa banyak ayat-ayat Al-Quran yang menyinggung masalah sabar agar kita jadikan sebagai perangkat hidup kita. Ya. Saya bacakan, penulis mengatakan Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk bersabar dalam banyak ayat di dalam kitab sucinya yang mulia. Ya, kitab suci yang mulia. Jadi dimulai perkataan yang menarik sini ya. Bukan penulis bilang Allah memerintahkan dalam Al-Quran orang-orang beriman bersabar. Tidak, langsung Allah memerintahkan Nabi-Nya Muhammad SAW untuk bersabar. Kalau Nabi Muhammad aja disuruh bersabar, apalagi kita umatnya. Kita akan ikut dengan beliau gitu ya. Syekh Islam Ibn Taimiyah rahimahullah berkata, ini salah satu ulama bernama Ibn Taimiyah berkata, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan kata tanda kutip sabar dalam kitab sucinya lebih daripada 90 tempat. 90 kali dalam Al-Quran diulangi perintah sabar ini. Dan bersabar itu hukumnya wajib berdasarkan ijma' umat ini. Jadi kalau ibu dan bapak sedang diuji, sabar itu bukan opsional, tapi kewajiban. Ijma', kesepakatan para ulama tentang masalah ini. Karena kalau tadi sudah saya jelaskan, kalau ibu dan bapak juga tidak sabar, nggak akan dapat solusinya. Nggak ada solusi lain, gitu kan? Dan sudah kita jelaskan tadi bagaimana definisi sabar itu. Selanjutnya dikatakan sabar memiliki sejumlah bentuk dalam kitab suci Allah subhanahu wa ta'ala. Ini disebutkan oleh Imam Al-Hafidh Ibn Qayyim rahimahullah. Ibn Qayyim juga nama seorang ulama dan ini muridnya Ibn Taimiyah tadi. Dalam kedua kitab beliau,
udda sabirin dan madarijis salikin. Dan di sini kata penulis saya ingin menyebutkan sebagian darinya sebagai contoh. Yang pertama, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menggantungkan kepemimpinan di dalam agama Islam dengan sabar dan yakin. Mau jadi pemimpin memang harus sabar. Banyak ujiannya. Ya. Setiap sesuatu atau fasilitas yang kita inginkan akan ada ujiannya. Ya. Sehingga tidak semudah itu yang kita bayangkan bisa kita dapatkan lalu kita melaluinya tanpa ada ujian sama sekali. Ya. Dan harus diikuti dengan keyakinan di dalam hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Sajadah ayat 24. Itu disebutkan di poin pertama di halaman 14 ya. Yang berbunyi Allah Subhanahu wa taala berfirman wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami selama mereka bersabar dan mereka meyakini ayat-ayat kami. Jadi ada dua hal yang digabungkan di sini. Kalau mau jadi pemimpin, kata kunci kesuksesannya adalah tadi bersabar dan juga penuh keyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak datangkan ujian tersebut kecuali dengan hikmahnya. Sahabat sekalian, jika sabar adalah kewajiban, maka tentu ada banyak teladan dari orang-orang beriman sebelum kita yang diuji. Namun mereka tetap teguh dan bersabar. Kisah-kisah mereka bukan hanya sejarah, tapi juga pelajaran berharga agar kita bisa meneladani sikap sabar mereka. Mari kita dengarkan kisahnya dari Ustadz Khalid Basalamah. Kalau ibu masih ingat pernah saya sampaikan, Bapak Ibu sekalian, ada diriwayatkan beberapa sahabat Nabi, dan itu bahkan dinukil dari seorang sahabat Nabi pada saat mereka lagi disiksa di Mekah. Ini lagi digebukin. Lalu orang-orang kafir Quraisy dalam kondisi orang-orang muslim ini berdarah, terikat, terzalimi luar biasa. Sampai Nabi Muhammad SAW sendiri gak bisa buat apa-apa pada saat itu karena belum punya kekuatan. Maka waktu orang-orang kafir ini mengatakan, kami akan memberhentikan siksaan kami hari ini bukan karena kasihan sama kalian, tapi karena kami sudah jenuh. Besok kami akan kembali siksa kalian lagi. Apa jawaban orang-orang muslim dalam kondisi tergeletak, diikat? Itu luar biasa iman mereka pada saat itu. Mereka mengatakan, sesungguhnya Allah lah yang mendatangkan kalian kepada kami untuk melakukan ini sebagai ujian buat kami. Maka kami akan bersabar. Mereka sabar, mereka nikmati prosesnya. Itu luar biasa. Sampai Nabi SAW mengatakan sesungguhnya orang-orang beriman itu akan menyukai prosesi ujian itu sebagaimana kalian menyukai kenikmatan. Gitu. Jadi mereka tahu kalau ada ujian itu akan ada datang banyak sekali pahala. Dan juga seperti orang kalau lagi ujian seperti apa sih? Kalau di sekolah ujian akan naik kelas. Orang kalau di kantor ikut pelatihan ujian akan naik jabatan. Nah seperti itu. Sebenarnya di ujung jalan itu ada sesuatu yang besar yang Allah janjikan. Apa saja yang Bapak Ibu sedang melalui sebuah ujian, yakinlah di ujungnya itu ada sesuatu yang Allah siapkan. Tinggal kita berhasil atau tidak. Ya, itu poin yang perlu kita garis bawahi. Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah berkata, dengan kesabaran dan keyakinan, niscaya dapat diraih kepemimpinan dalam Islam. Dan Allah buktikan itu. Nabi Muhammad SAW bersabar 13 tahun. Beliau pada saat melihat Sumayyah radhiyallahu anha, ini wanita pertama mati syahid dalam Islam. Dia dulu terposisikan sebagai budaknya Abu Jahal. Sama suaminya bernama Yasir, dua-duanya beriman kepada Nabi SAW, berikut dengan anak dia, anak mereka namanya Ammar. Semua ini sahabat yang mulia. Ammar waktu itu kalau tidak salah masih umur 9 tahunan. Ya. Maka Sumayyah ini dalam kondisi hamil, Abu Jahal pegang tombak kecil, dan dia berkata, hai Sumayyah, tinggalkan agamanya Muhammad, atau kalau tidak saya akan tusuk perutmu dengan ini. Ini orang lagi hamil, mau ditusuk perutnya, dan di bawah terik matahari lagi diikat kedua tangan dan kakinya. Maka Sumayyah mengatakan, saya tidak akan meninggalkan agama Allah, tetap aja. Lalu Abu Jahal menusuknya, mati syahid gitu. Kemudian Yasir berusaha mau bela istrinya, nggak bisa, dibunuh juga oleh Abu Jahal. Waktu Nabi SAW lewat karena belum punya kekuatan. Maka apa jawaban beliau? Sabran ala Yasir fa inna mau'idakumul jannah.
Sabarlah keluarganya Yasir. Karena janji kalian, jawaban kalian ini adalah surga. Dan orang-orang yang merasakan siksa, gangguan, kita kasih contoh siksaan begini supaya nanti yang lain-lain ini hanya sekedar gosipan dari orang, hanya sekedar utang belum dibayar, itu kecil. Lihat teman-teman kita di Palestina, tuh rumahnya hancur, ya. Bagaimana keluarga mereka mati depan mata mereka. Berita terbaru kemarin ada satu bapak, istrinya sudah meninggal, empat anak perempuannya masih kecil-kecil semua, masih beda-beda setahun, ya. Dari 14 tahun sampai 10 tahun, semuanya meninggal depan mata dia. Dia dibungkus dengan kafan, mati semuanya gitu kan. Tapi mereka subhanallah lalui dengan terima gitu. Mereka tetap mau pertahankan wilayah mereka, mereka merasa mereka punya hak, mereka laluin. Ada satu bapak, jawabannya luar biasa gitu. Di belakang bangunan rumahnya yang sudah runtuh, di situ toko dia, di situ rumah dia dulu, keluarganya sudah meninggal semua, tinggal dia sendiri. Ditanya oleh seseorang diwawancarai, kenapa, bagaimana caranya anda lalui ini? Dia bilang ini takdirnya Allah. Allah sedang mendatangkan ujian ini kepada kita. Gitu. Lalu bagaimana dengan keluarga yang sudah meninggal? Mereka sudah mendahului saya ke surga. Saya juga akan menyusul. Bagaimana dengan harta kalian? Harta anda yang sudah hancur semua ini. Rumah hancur, toko-toko hancur. Dan di Gaza sudah nggak bisa mau hidup apa. Gaza itu sekarang sudah divonis kota nggak layak huni udah. Nggak ada apa-apa, hancur semuanya. Gitu kan. Tapi dia mengatakan, bukankah Allah sudah menjanjikan rezeki buat hambanya? Tidak mungkin orang meninggal sampai semua rezekinya diberikan. Maka saya tahu rezeki saya akan datang. Tidak mungkin luput, gitu kan? Dan saya akan terus melalui kehidupan ini sampai ajal datang. Jadi orang yang sudah faham itu beda. Orang yang sudah faham, dia beda, dia bisa melaluinya. Karena sekali lagi kalau ujian sedang datang, kita nggak punya opsi lain. Kali kalau kita bangun sakit, atau kita lagi di jalan tiba-tiba ban mobilnya pecah, atau apalah ya, gangguan tiba-tiba datang, itu kita tidak punya opsi lain. Kecuali tadi kita menerima sebagai keputusan Allah, kemudian kita ikhtiar, kita cari jalan keluar. Masya Allah, sahabat semuanya yang dirahmati Allah, dari pembahasan hari ini kita belajar bahwa hidup selalu bergilir antara nikmat dan ujian. Sabar adalah kunci menghadapi ujian. Sabar hukumnya wajib bagi orang beriman, dan sabar pasti mendatangkan jalan keluar serta pertolongan Allah. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang sabar dan diringankan setiap ujian hidup kita. Dan terima kasih kepada Ustadz Khalid Basalamah atas ilmu dan nasihat yang begitu bermanfaat untuk kita. Semoga Allah menjaga beliau dan membalas dengan pahala yang berlipat ganda darinya. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah kita bertemu lagi di video selanjutnya. Jazakumullahu khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.